Ya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amma ba'd. Baiklah teman-teman guru hebat seluruh Nusantara, baik dari Merauke sampai Aceh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan sifat Rahman dan Rahimnya lah, sifat kasih dan sayangnya lah, kita semua masih diberikan kesehatan, baik sehat jasmani, lebih-lebih lagi sehat rohani kita. Salawat ma'assalam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tiada henti-hentinya berharap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini saya didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Heri Susanto. Ya, waalaikumsalam Pak Umar. Pak Heri. Ya Pak. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak. Kita sapa lagi. Iya, siap Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi. Yang kedua kita sapa juga Ibu Titi Endri Astuti. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Kak. Ibu Titi. Halo, suaranya masuk? Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah mau berbagi. Ya, masuk Ibu, jelas. Ya. Selanjutnya kita sapa lagi narasumber kita yang hebat, Ibu Anita Sukarini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Umar. Selamat malam. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Walafiat. Iya, terima kasih Ibu sudah mau bergabung. Baiklah teman-teman guru hebat, khususnya sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami membuka topik yaitu penggunaan model-model pembelajaran yang bisa digunakan di portal rumah belajar ya, khususnya blended learning. Nanti bagaimanakah itu? Mari kita kupas. Tetapi sebelum itu simak yang satu ini ya. Pak Umar masih di unmute kayaknya. Oh iya, ada. Ya, baiklah teman-teman guru hebat, kita lanjutkan topik pembahasan kita. Kita santai saja tetapi serius.
Yang pertama adalah tentang blended learning. Apakah pengertian daripada blended learning itu? Mari kita simak pemaparan dari narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menanggapi tentang blended learning? Apa sih itu blended learning? Pak Heri atau Ibu Titi, monggo. Saya Pak. Siap Bapak? Ya, siap Pak. Oke. Saya share screen enggak apa-apa ya Pak? Siap Bapak, laksanakan. Ya, masih loading Bapak mungkin. Belum ya Pak? Belum, Bapak klik share screen. Kemudian share screen sudah. Kemudian klik gambarnya yang muncul itu, kemudian share. Oke. Sudah Pak. Sudah kelihatan, tinggal saya centang. Sudah Pak. Kelihatan ya Pak? Oh, belum connect Pak. Oke, masih loading Pak, sinyal. Iya. Lanjut Pak. Sudah ya? Oke. Terima kasih Pak Umar. Siap. Baik Bapak Ibu, saya akan sharing terkait dengan blended learning yang nanti akan kita kolaborasikan dengan rumah belajar. Yang pertama, kita akan sesuai pertanyaan dari Pak Umar, blended learning itu apa? Jadi dari beberapa ahli yang mendefinisikan tentang blended learning itu ada banyak sekali. Ini saya nukilkan salah 3 di antaranya. Jadi menurut Driscoll, blended learning itu adalah menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian Thorne ya mendefinisikan blended learning itu sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Kemudian ada lagi Graham menyebutkan blended learning secara lebih sederhana sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face to face atau tatap muka. Jadi kalau boleh kami menyimpulkan bahwasanya pembelajaran blended learning itu adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran konvensional yang biasanya kita lakukan dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi. Artinya kita bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak, dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Jadi dari kesimpulan ini, kalau boleh saya menyimpulkan, itu ada 3 komponen utama dari blended learning. Yang pertama adalah adanya interaksi ya, interaksi antara guru dan siswa. Dalam artinya adalah tatap muka. Tatap muka di sini kalau pembelajarannya itu di masa yang tidak pandemi sekarang ya, tapi kalau di pandemi seperti sekarang ini mungkin tatap mukanya digantikan dengan tools atau media yang memungkinkan guru dan siswa itu untuk berinteraksi, seperti misalnya konferensi video atau juga aplikasi yang lain seperti chat ya, bisa lewat WA dan seterusnya. Itu komponen yang pertama dari blended learning, jadi antara interaksi yang efektif antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, itu ada pemanfaatan pembelajaran yang menggunakan daring atau online ya. Di sini biasanya dimanfaatkan oleh guru untuk share tentang materi, kemudian juga termasuk di dalamnya aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara online. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting komponennya adalah pengalaman belajar atau memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat 3 komponen itu, mari kita
apa namanya, kita telaah lebih dalam. Jadi misalnya kita tatap muka Bapak Ibu, itu keuntungannya adalah guru dan siswa itu ada interaksi langsung. Kemudian siswa juga saling berinteraksi dengan temannya. Tetapi kelemahannya adalah waktunya itu tidak fleksibel. Jadi waktunya harus sesuai jadwal dari tatap muka itu sendiri. Jadi misalnya setelah selesai tatap muka, siswa sudah tidak bisa lagi untuk bertanya atau berinteraksi dengan guru atau temannya. Kemudian pelajaran yang disampaikan guru ketika tatap muka itu tidak bisa diulang. Itu kelemahan dari tatap muka. Jadi ketika pelajaran jadwalnya sudah selesai, siswa mau menanyakan materi yang belum dikuasai, itu kesulitan. Itu komponen yang pertama. Kemudian komponen yang kedua adalah pemanfaatan dari media daring. Nah, di sini keuntungannya pembelajarannya bisa secara online, materinya bisa disajikan secara online, kemudian waktunya fleksibel, siswa kapanpun bisa membuka e-learning mereka, mau siang, mau malam, tanpa ini waktunya. Kemudian ada kebebasan berinteraksi juga, bisa melalui chat dengan gurunya dan seterusnya. Tetapi ada kelemahannya di pembelajaran daring itu adalah responsibility-nya kurang. Jadi maksudnya ketika pelajaran sudah berjalan, kemudian siswa pengen menanyakan sesuatu kepada gurunya, itu siswa tersebut tidak bisa secara langsung bisa mendapatkan respon dari gurunya. Karena waktunya tidak seperti kalau tatap muka. Jadi ada jam khusus, ada jadwalnya, kemudian di saat itu pula siswa bisa mendapatkan respon secara langsung dari gurunya. Berbeda dengan kalau misalnya menggunakan daring. Kemudian yang komponen ketiga yang harus ada di dalam blended learning adalah bagaimana kita bisa memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya kadang siswa itu sering lupa. Jadi pelajaran apa yang sudah mereka pelajari itu, saking banyaknya mapel yang mereka pelajari, kadang mereka itu lupa. Lupanya karena apa? Karena biasanya kurang berkesan. Jadi kalau udah lama, kemudian tidak ada kesan, maka pelajaran itu mudah lupa. Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita memberikan kesan yang mendalam di pelajaran kita kepada siswa. Jadi siswa itu akan ingat dengan pelajarannya. Makanya 3 komponen itu kalau saya berikan contoh adalah blended learning adalah yang memadukan dari ada unsur tatap mukanya, atau kalau di masa pandemi ada unsur interaktivitas antara siswa dengan guru. Kemudian kita juga menggunakan media daringnya atau e-learning. Kemudian ditambah juga dengan aktivitas atau yang nantinya akan memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Contoh misalnya kita memilih salah satu metode pembelajaran tertentu, kemudian kita gunakan e-learning, kemudian yang ketiga untuk memberikan pengalaman belajar, misalnya kita berikan proyek kepada siswa. Ketika anak mengerjakan proyek, maka mudah-mudahan itu memberikan kesan atau pengalaman belajar, sehingga satu kesatuan dari rangkaian proses blended learning itu bisa tercapai. Dan endingnya adalah pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran itu sendiri itu bisa tercapai. Gitu Pak Umar penjelasan dari saya. Terima kasih Pak Heri atas penjelasannya yang sangat detail. Jadi teman-teman sahabat guru lemah belajar dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan tentang pengertian apa itu blended learning. Tadi beliau jelaskan bahwasannya pembelajaran perpaduan antara 3 unsur utama, yaitu tatap muka, kemudian tatap maya, dan satunya yaitu terjadinya interaksi antara tatap muka dan maya menjadi satu kesatuan yang mana akan semakin menarik pembelajaran kita, ya. Oke Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pembahasan selanjutnya.
apa sih macam-macam daripada model pembelajaran yang menarik yang nantinya bisa kita sinergikan dengan portal Rumah Belajar? Kita dengarkan sama-sama pemaparan dari beliau narasumber yang hebat, Ibu Titi Endri Astuti. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Ya, terima kasih Bapak Umar atas waktu yang diberikan dan juga teman-teman, Bapak Ibu guru hebat semuanya di seluruh Nusantara. Mohon izin share ya, berbagi bersama mengenai macam-macam model yang pembelajaran inovatif. Belum share ya Pak ya? Bentar saya klik dulu. Silakan Ibu. Ya, siap Ibu, silakan. Oke. Oke, sabar ya sahabat guru Nusantara. Sudah belum Pak? Sudah Ibu, sudah tersambung. Sudah? Sudah ya. Ibu. Ya, terima kasih. Sudah Ibu, saya lihat. Ya, tadi pertanyaannya adalah apa saja model pembelajaran yang bisa ya yang digunakan dalam pemanfaatannya rumah belajar. Nah, di sini model pembelajarannya yang pertama adalah model pembelajaran Discovery Inquiry Learning ataupun DIL kita singkat. Yang kedua adalah model pembelajaran Flipped Classroom. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, model pembelajaran blended menggunakan blog. Yang kelima, model pembelajaran berbasis game. Yang keenam, model pembelajaran berbasis Sole. Nah, apa dan bagaimana nanti masing-masing akan dijelaskan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai DIL, kemudian yang proyek akan dijelaskan oleh Pak Heri, yang Sole oleh Bu Anita. Begitu Pak Umar, antara lain macam-macam model pembelajaran yang inovatif, Pak Umar. Iya. Iya, sahabat guru rumah belajar, semakin menarik pembahasan kita karena sudah mulai mengkerucut kepada akar permasalahan topik kita, yaitu bagaimana kita mensinergikan pembelajaran blended learning dengan menggunakan portal rumah belajar yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, kami berikan waktu kepada Ibu narasumber kita yang hebat, Ibu Anita Sukarini, untuk mendemokan kepada teman-teman guru Nusantara, baik dari Merauke, dari sampai Aceh, bagaimana sih caranya mensinergikan model-model pembelajaran yang interaktif menggunakan portal rumah belajar. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Anita. Baik, terima kasih Pak Umar atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu hebat senusantara. Selamat malam juga Pak Heri dan Bu Titi. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan fitur rumah belajar yang mungkin bisa nanti kita integrasikan menggunakan model belajar ya Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana caranya kita mengintegrasikan fitur-fitur yang ada pada portal rumah belajar ke dalam pembelajaran kita, ya pembelajaran pada belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini. Nah, mungkin secara umumnya ya, saya coba share screen. Oke. Sudah nampak belum, Bapak? Siap, Ibu. Oke. Lanjutkan, Ibu. Mungkin saya jelaskan singkat saja ya. Secara umumnya nanti di sini kan di rumah belajar itu banyak sekali fitur-fiturnya ya Bapak Ibu. Mulai dari untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan untuk SLB juga dan juga untuk paket.
paket A, B, C. Nah, di sini fitur-fiturnya ada sumber belajar, dan di sini nanti Bapak Ibu bisa ya, misalnya ketika melakukan pembelajaran jarak jauh dengan misalnya video conference, misalnya menggunakan salah satu model pembelajaran. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan misalnya saja EduGame di sini ya. Nah, untuk ice breaking di awal-awal pembelajaran, nah Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan EduGame di sini. Anak-anak diajak bermain dulu. Oh, maaf, ini internetnya sedang itu ya. Nah, jadi intinya nanti bisa anak-anak nanti diajak untuk bermain game dulu menggunakan portal rumah belajar di fitur pendukung EduGame. Dan nanti kalau sudah masuk materi, Bapak Ibu bisa memberikan materi-materinya lewat sumber-sumber belajar yang ada di fitur sumber belajar. Kemudian untuk praktikum, misalnya Bapak Ibu ingin melaksanakan pembelajaran yang berpraktikum, tapi karena BDR jadi tidak bisa, nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan kelas maya ya, memanfaatkan kelas maya sebagai pengganti dari praktikum di lab begitu. Dan juga ada bank soal, nanti Bapak Ibu bisa itu apa namanya, untuk bahan evaluasi ya, untuk bahan evaluasi nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan bank soalnya itu. Nah, mohon maaf ini tadi ada masalah ya di koneksi, jadi saya tidak bisa tampilkan rumah belajarnya. Mungkin begitu Pak Umar secara garis besarnya bagaimana memanfaatkan fitur-fitur rumah belajar untuk pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah untuk siswa-siswi kita dari seluruh Indonesia, begitu Pak Umar. Iya, terima kasih Ibu Anita atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Walaupun terkendala sinyal Bapak Ibu, tetapi yang intinya Bapak Ibu pembelajarannya akan semakin menarik dengan ice breaking yang telah disediakan oleh portal rumah belajar, yaitu menggunakan EduGame-nya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa relax dengan anaknya di ice breaking-nya dengan menggunakan tool yang namanya EduGame dan masih banyak tool-tool lain. Jadi Bapak Ibu rugi jika tidak bergabung dengan portal rumah belajar di samping free dan juga mempunyai tool-tool yang sangat lengkap. Jadi mari Bapak Ibu kita gunakan portal rumah belajar dengan sebaik-baiknya karena pemerintah telah menyediakannya untuk kita agar apa? Sesuai dengan motonya Merdeka Belajar, Rumah Belajar portalnya, dan Majulah Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat seluruh Nusantara, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi sebelum itu kita lihat yang satu ini. Iya, Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Kita lanjut saja, Pak Heri, Bu Titi, bagaimana? Ya. Siapa yang akan menjelaskan tentang sinergisitas model pembelajaran yang interaktif dengan portal rumah belajar? Pak Heri dulu mungkin. Oh ya, ya Pak Mar. Saya coba share screen lagi Pak. Siap. Udah Pak. Sudah kelihatan Pak? Siap Pak. Kelihatan. Oke. Oke. Baik. Saya akan menyambung sedikit yang disampaikan oleh Bu Anita dan juga Bu Titi, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana kita menerapkan ya blended learning itu dengan rumah belajar. Nah,
Mungkin Bapak Ibu masih ingat paparan saya yang tadi bahwa ada 3 komponen penting dari blended learning itu yang dari masing-masing komponen itu akan saling menopang ya satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah ada media interaksi. Kalau yang tadi itu saya istilahkan sebagai tatap muka. Tapi kalau di masa pandemi kan kita tidak bisa tatap muka. Maka harus ada media interaksinya. Nah, media interaksinya itu di sini sangat banyak sekali pilihan. Nah, apalagi di rumah belajar. Ini ada fitur yang bisa dijadikan sebagai media untuk berinteraksi antara guru dengan siswa. Kemudian komponen yang kedua itu ada media untuk pembelajaran daringnya atau secara online-nya. Nah, ini juga ada juga di rumah belajar. Jadi misalnya ada sumber belajar, ada kelas maya, dan semua yang disampaikan Bu Anita tadi itu masuk di dalam komponen yang kedua. Kemudian bagaimana memberikan sentuhan atau pengalaman belajar kepada siswa sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu benar-benar berkesan. Harapannya kalau kita berkesan itu kan sulit lupa ya Bu ya. Jadi misalnya kita punya pacar itu biasanya kalau kesan itu sampai detail-detailnya itu ingat itu. Kenapa ingat? Karena berkesan. Nah, itu bisa kita jadikan analogi untuk diterapkan di dalam pembelajaran kepada anak-anak didik kita. Jadi intinya Bapak Ibu, di rumah belajar itu sangat sangat powerful untuk bisa mendukung blended learning. Jadi bisa mencakup 3 komponen yang tadi kita pelajari. Baik Bapak Ibu semuanya, dari yang disampaikan Bu Titik tadi sudah disampaikan berbagai macam model pembelajaran yang bisa diintegrasikan dengan rumah belajar. Bapak Ibu, sebenarnya apapun model pembelajarannya itu sebenarnya tergantung dari kreativitas guru dan juga karakteristik materinya Bapak Ibu. Jadi insya Allah semuanya bisa diintegrasikan dengan rumah belajar. Apalagi kalau menggunakan blended learning. Karena di rumah belajar itu sudah mendukung minimal 2 komponen tentang blended learning itu ada semua di rumah belajar. Jadi contohnya, misalnya saya ambil contoh yang ekstrim Bapak Ibu, yang tadi tidak disebutkan oleh Bu Titik ya. Misalnya kita yang simpel aja saya akan paparkan secara singkat Bapak Ibu. Misalnya kita menerapkan pembelajarannya menggunakan problem based learning. Nah, bagaimana cara penerapannya menggunakan model pembelajaran menggunakan portal rumah belajar? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengetahui karakteristik dari model pembelajaran yang kita pilih, kemudian disesuaikan juga dengan tema atau materi yang kita ajarkan. Contohnya misalnya problem based adalah model pengajaran dengan pendekatan pelajaran siswa pada masalah autentik. Masalah autentik dapat dilihat sebagai suatu masalah yang sering ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita mendapatkan materi yang sesuai dengan model ini, maka kita bisa pilih metode ini, kemudian kita sinergikan dengan rumah belajar. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu guru hebat di Indonesia sudah tahu semuanya. Langkah-langkah PBL itu misalnya merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian PBL. Ya, saya akan uraikan secara singkat Bapak Ibu. Ketika kita merumuskan masalah, biasanya saya menyapa siswa, bisa menggunakan WA atau bisa menggunakan e-learning, atau kita juga bisa menggunakan, kalau di rumah belajar kita bisa menggunakan kelas maya. Kemudian kita memberikan stimulus tentang permasalahan sesuai dengan tema pembelajaran kita. Dan apapun media yang kita gunakan itu bisa Bapak Ibu nggih.
yang kita familiar, yang kita bisa, yang kita punya, atau mungkin konferensi video dan seterusnya itu juga bisa. Kemudian kita langkah kedua dan ketiganya adalah menganalisis masalah dan merumuskan hipotesis. Jadi ini siswa bisa juga dikelompokkan gitu Bapak Ibu untuk berdiskusi, merumuskan atau menganalisa masalah yang sesuai dengan stimulus kita tadi yang kita berikan atau yang telah guru berikan. Kemudian siswa juga merumuskan hipotesis. Media yang dilakukan apa? Sama dengan yang langkah ketiga tadi, bisa menggunakan e-learning, bisa menggunakan WA ya. Kalau kita misalnya hanya punya WA ya sudah pakai WA. Atau dengan yang tadi adalah fitur kelas maya, itu juga bisa untuk interaksi dengan siswa dengan guru. Kemudian langkah berikutnya mengumpulkan data. Jadi di sini siswa mencari data di buku, internet atau fitur rumah belajar. Nah, di sini kita bisa integrasikan di sini Bapak Ibu, bagaimana PBL ini bisa diintegrasikan dengan fitur rumah belajar. Pada tahapan pembelajaran di langkah yang keempat ini, siswa bisa mencari berbagai macam bahan, bisa dari sumber belajar, laboratorium maya, dan modul digital. Bahkan bahkan tanpa harus login pun, dari ketiga fitur ini kita bisa download, dan kita bisa, kalau laboratoriumnya ya kita bisa langsung nyoba saja, percobaannya itu bisa dilakukan juga. Kemudian modul digital juga seperti itu. Jadi bisa di-download aja. Jadi tinggal dicari oleh siswanya, kemudian dijadikan bahan untuk mengumpulkan data dalam rangka untuk mencari jawaban dari hipotesis yang telah mereka rumuskan sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada tahap hipotesis dan juga perumusan rekomendasi pemecahan masalah, itu sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Jadi bisa untuk mempresentasikan, kita bisa menggunakan WA juga bisa, atau e-learning, atau room meeting, atau cukup mengirimkan hasil tugas siswa itu melalui WA atau dari form. Jadi ada banyak tools yang bisa kita gunakan ketika kita ingin berinteraksi dengan siswa. Kalau dikaitkan dengan rumah belajar, maka kita bisa menggunakan kelas maya. Kemudian ketika kita yang langkah terakhir merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, itu siswa bersama guru berusaha membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, itu bisa menggunakan media, lagi-lagi adalah media yang bisa digunakan untuk interaksi antara siswa dengan guru. Kalau di masa pandemi, tadi di langkah pertama sudah kita bahas, ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan kelas maya atau kelas digital. Mungkin itu Pak Umar sedikit atau ringkasnya ya yang bisa saya sampaikan. Nantinya kita bisa sharing lebih lanjut setelah nanti dua narasumber itu menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat rumah belajar, tentunya semakin larut, semakin semangat kita mempelajari tentang model-model pembelajaran yang interaktif. Bagaimana Ibu Anita, ada yang perlu didemokan lagi tentang bagaimana mensinergikan model-model pembelajaran yang interaktif dengan portal rumah belajar yang sangat luar biasa? Ibu Titi atau Ibu Anita lagi nih yang mau mendemokan tentang bagaimana model-model pembelajaran yang bisa kita gabung dengan portal rumah belajar? Ibu Titi, bagaimana? Ada yang ditambahkan, Ibu? Monggo. Bu Anita dulu nggak apa-apa. Oh, Ibu Anita. Monggo Ibu Anita.
Oke, terima kasih Pak Umar, Bu Titi, Pak Heri. Ini mungkin saya sedikit memberikan salah satu model pembelajaran inovatif yang direkomendasikan oleh Kemendikbud, yaitu SOLE. Mungkin saya share screen dulu, nggih. Oke, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah bisa Ibu, lanjut. Oke. Baik, oke ini Bapak Ibu, saya akan sedikit menyampaikan tentang model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning Environment. Jadi mungkin ada yang sudah familiar ataupun ada yang apa sih pembelajaran SOLE itu kok sepertinya belum terlalu familiar ya, karena kemarin ketika saya memperkenalkan model pembelajaran ini ternyata masih banyak yang ini model pembelajaran seperti apa Bu Anita gitu. Nah, sebenarnya model pembelajaran SOLE ini cukup simpel ya, apalagi diterapkan pada kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, untuk pembelajaran SOLE ini bisa dipadukan juga dengan daring ya. Kalau menurut saya bisa sekali kalau ingin dikreasikan atau dipadukan dengan pembelajaran daring. Nah, jadi Bapak Ibu yang penasaran dengan apa itu pembelajaran SOLE ya atau SOLE, itu merupakan proses pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran mandiri. Jadi secara gampangnya ini pembelajaran di mana anak-anak itu mandiri dan aktif untuk mencari informasi tentang pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, jadi pembelajaran ini bisa dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar atau smartphone yang dimilikinya Bapak Ibu. Jadi sangat cocok sekali ya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh ini, di mana kita memang dituntut untuk bisa memanfaatkan TIK, memanfaatkan salah satu aplikasi yaitu bisa dengan portal rumah belajar ya, di mana kemarin pemerintah sudah memberikan kuota belajar ya yang 30 giga itu untuk siswa. Nah, itu bisa digunakan untuk mengakses dengan bebas semua fitur-fitur yang ada di portal rumah belajar. Nah, nanti bisa digunakan mode pembelajaran SOLE ini. Nah, dalam konteks pembelajarannya di sekolah, mode pembelajaran SOLE ini digunakan untuk mengeksplorasi pemahaman siswa terhadap suatu materi yang disampaikan dengan memanfaatkan rasa ingin tahu mereka. Jadi anak-anak sekarang itu kan kepo banget begitu Bapak Ibu, anak-anak milenial. Jadi rasa keingintahuannya itu curiosity-nya itu sangat tinggi. Jadi mereka kadang kita belum mengajarkan tuh sudah kita ketika menerangkan sudah menyaut begitu loh. Bahkan ada yang kadang itu minta les pribadi sendiri di rumah. Jadi memanfaatkan apapun yang penting mereka itu intinya lebih tahu dulu begitu daripada gurunya kadang karena merasa bangga kalau saya bisa menjawab pertanyaan guru. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian apa saja sintak atau langkah-langkah dalam model pembelajaran SOLE ini Bapak dan Ibu. Jadi langkah-langkahnya seperti yang pembelajaran lainnya, hanya mungkin beda sedikit dan saya pikir ini sangat sederhana sekali dan simpel sekali. Jadi langkah pertama itu adalah memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan untuk memancing siswa supaya siswa itu mau mencari tahu apa materi yang diberikan guru, supaya siswa itu ada rasa oh saya harus mempelajari ini, dipancing, diberi trigger supaya anak-anak paham. Jadi ada rasa saya harus memahami ini begitu. Nah, ini nanti mungkin bisa Bapak Ibu carikan mungkin beberapa materi-materi bahan-bahan yang ada di sumber belajar. Bisa Bapak Ibu berikan materi-materi dari sumber belajar. Langsung saja diberikan. Nah, ini menurut pendapat kalian apa? Nah, itu misalnya. Kemudian mengorganisasi siswa ya. Lalu mengorganisasi siswa itu adalah biasanya membuat kelompok-kelompok ya. Guru harus bisa
mengatur siswa untuk bagaimana mereka bisa melakukan diskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya langkah ketiga itu adalah eksplorasi dan investigasi. Jadi eksplorasi dan investigasi ini siswa yang melakukan. Siswa melakukan eksplorasi, mencari sumber materi, di mana apapun ya, di mana mereka mendapatkan. Salah satunya dengan fitur rumah belajar, karena banyak sekali di situ fitur-fiturnya. Bisa nanti anak-anak diminta mencari di sumber belajar, kan ada banyak sekali konten ya, baik konten video maupun konten web dan konten audio. Bisa juga nanti mereka diminta untuk mencari di misalnya peta budaya misalnya, ini tergantung materinya, misalnya geografi atau sejarah nanti bisa lewat peta budaya. Ada karya sastra untuk mencari puisi. Jadi Bapak Ibu semua mapel nanti bisa dikondisikan lah ya. Karena Bapak Ibu saya yakin punya kekhasan sendiri dalam menyampaikan mapel pembelajarannya. Setiap mapel itu pasti punya kekhususan, ciri sendiri, trik sendiri Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi sesuai dengan mapelnya. Nah begitu. Kemudian selanjutnya monitoring. Nah monitoring ini nanti Bapak Ibu guru intinya adalah mengawasi lah siswa itu diskusinya sudah baik tidak. Nah ini nanti apakah bisa dilaksanakan dengan daring atau dengan video conference, itu bisa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan ini secara daring lewat video conference, karena kemarin saya juga sudah alhamdulillah melaksanakannya, tapi saya menggunakan Lab Maya ya, menggunakan Lab Maya kebetulan untuk materi praktikum. Lalu presentasi, setelah nanti anak-anak kita cek sudah selesai belum, kalian sudah paham belum, sudah siap belum untuk presentasi, nanti kita minta untuk presentasi di langkah kelima, hasil eksplorasinya apa, kemudian nanti jika ada mungkin sedikit kurang pas atau kekeliruan ya, mungkin tidak sempurna karena anak-anak mungkin bisa jadi belum 100% ya memahami, nanti bisa minta kelompok lain untuk menanggapi. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan hasil presentasi. Jadi guru menyimpulkan apakah yang disampaikan oleh siswa itu benar, nanti bisa dengan cara memberikan video-video pembelajaran atau intinya materi-materi yang intinya adalah menguatkan hasil diskusi tadi. Nah, begitu Pak. Nah, ini mungkin langkah-langkah secara itu ya, dan juga kompetensinya juga sudah lengkap tujuan-tujuannya. Jadi langkah 1 misalnya pertanyaan bisa mengamati fenomena. Nah, kita ini bisa mencari sumber-sumbernya. Bapak Ibu guru pasti sudah sangat expert ya kalau mencari. Saya harus memberikan apa sih pada siswa kita gitu, supaya siswa kita tertarik dan tidak bosan gitu ya. Langkah 2 membangun komunikasi tujuannya. Langkah 3 eksplorasi, mendiskusikan tadi jawaban ya, mencari informasi-informasi semuanya. Siswa bebaskan karena salah satu sumber yang bisa mereka cari informasi itu salah satunya adalah portal rumah belajar itu, dan juga mungkin platform-platform lainnya juga bisa dimanfaatkan, monitoring. Nah kemudian ini presentasi untuk komunikasi supaya anak-anak bisa berkomunikasi yang baik. Nah jadi kemudian ada evaluasi dan refleksi. Nah refleksi ini nanti bisa kita minta anak-anak untuk menuliskan hasil diskusinya Bapak Ibu ke dalam blog misalnya. Silahkan tuliskan hasil diskusi kalian ke dalam blog, misalnya hasil laporan praktikum Maya atau mungkin hasil pendapat mereka ke dalam blog. Nah, jadi kita manfaatkan TIK ya, karena kita sudah ada di era industri 4.0 di mana kita sudah terintegrasi dengan teknologi. Jadi semaksimal mungkin, apalagi ini sedang pembelajaran jarak jauh, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin. Nah, mungkin begitu Pak Umar dan Bapak Ibu hebat lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu SRB kita yang sangat luar biasa, yang telah menjelaskan secara detail apa itu sih model pembelajaran SOLE. Ya, tentunya Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara sudah menyimak. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita yang terakhir kepada Ibu Titi, tapi sebelum itu izin Pak Heri, Ibu Titi, Ibu Anita, saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di room kita.
Kita sapa dulu, ada Ibu Desi Kurniawati. Ya, terima kasih Ibu Desi sudah bergabung di bincang santai kita. Yang kedua kita sapa Ibu Musliha. Terima kasih Ibu sudah sempat bergabung. Kemudian kita sapa lagi Bapak Tri Anggara dari Seman 4 Purwokerto Banyumas. Hadir menyimak Pak Heri. Ada teman guru kita dari Banyumas ini Pak Heri. Kita sapa lagi teman kita Bapak Muhammad Samaryanto. Ya, kita tidak tahu ini Sumaryanto. Ya, beliau dari mana kita tidak tahu ini karena tidak menuliskan asal sekolahnya. Kita sapa lagi Ibu Fatmawati Tema. Nah, beliau dari Aceh ini mungkin. Kemudian kita sapa lagi Ibu Amin. Kemudian masih ada satu lagi Bapak Setioko SPD. Saya hadir Bu Anita. Oh, ini temannya Bu Anita. Kemudian kita sapa lagi Bapak Arifin, bahasa Inggris. I'm coming. Thank you very much, Mr. Arifin. Nggak tahu ini. Teman siapa temannya ini? Pak Arif, temannya Pak Erik ya. Baiklah Bapak Ibu guru, sebelum saya berikan kesempatan, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan kepada narasumber kita yang hebat, bisa bertanya langsung pada Pak Heri ataupun Ibu Anita. Silakan tulis di kolom komentarnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bacakan seperti kami menyapa Bapak Ibu tadi. Tetapi sebelum itu kita simak lagi penjelasan dari Ibu Titi Endri Astuti. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Titi. Ya, terima kasih Pak Umar dan Bu Anita serta Pak Heri serta sahabat rumah belajar dimanapun berada. Di sini saya akan menerangkan dulu, maaf lupa belum share screen. Bagaimana, sudah terlihat belum Pak? Iya, sudah Ibu, silakan Ibu. Sudah, ya. Saya akan menjelaskan sharing bagaimana menerapkan model Discovery Inquiry Learning pada pembelajaran dari rumah. Ini ada 6 sintak ya. Ada 6 sintak. Yang pertama stimulus, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, menarik kesimpulan, pembuktian, pengolahan data. Nah, 6 tahapan tersebut ini khusus ya ketika tidak ada pandemi pun sama sebenarnya. Nah, yang mengakibatkan ini sekolah tidak bisa bertatap muka sehingga pembelajarannya adalah daring. Nah, persiapan yang sudah saya lakukan adalah siswa mendaftar pada rumah belajar, khususnya adalah kelas maya. Nah, kemudian setelah siswa mendaftar, ini bisa dilihat sebentar. Nah, kelas maya yang sudah didaftar oleh siswa saya, ini misalnya ini sudah 11 multimedia 2, ini sudah 31 siswa yang mendaftar dari 36, berarti masih ada siswa yang belum berhasil mendaftar. Kemudian 11 multimedia 1 sudah ada 23. Nah, ini mereka sudah melaksanakan tahap yang pertama tadi, yaitu tahap persiapan. Nah, kemudian yang kedua simulasi. Nah, peserta didik stimulusnya ini mereka bisa dari sumber belajar ataupun kalau lab maya Bapak Ibu semuanya di SMK belum ada. Jadi lab maya itu baru SMP, SMA dan matematika. Nah, di SMK kebetulan lab maya belum ada sehingga tidak saya arahkan menuju lab maya. Kemudian di sini adalah YouTube. Nah, sebagai contoh penerapannya adalah seperti pembelajaran saya ketika menggunakan YouTube adalah seperti ini.
Nah, ini pelajaran saya yang tadi pagi, 16 Oktober, bahwasanya pelajaran SIMDIK ini siswa sudah melihat dulu. Melihat saya arahkan lewat Google Classroom, pertamanya biasa, media yang saya gunakan ada WA, kemudian di Google Classroom saya sapa lewat forum, bahwasanya hari ini pembelajarannya silahkan materi ada di YouTube, kemudian kalian masuk ke kelas maya yang ada di rumah belajar, kemudian tugas sudah ada di sana, materi dan tugas sudah ada. Jadi yang sudah saya upload di YouTube ini, saya embedkan ke dalam ke dalam kelas maya. Jadi ketika saya lihat di detailnya itu, nah ini pengaruh internet. Nah, jadi di sini modul yang saya lakukan tadi pagi sudah ada di sini. Jadi VLOOKUP dikombinasikan. Nah, ini adalah link YouTube yang tadi saya embedkan ke sini. Tugasnya pun sudah ada di sini. Nah, kemudian ini sudah sekarang problem statement. Nah, siswa setelah mempelajari menggunakan yang ini. Ada Zoom, Webex. Kebetulan saya tidak menggunakan ini. Yang saya gunakan adalah ini, Bapak Ibu. Yang saya gunakan adalah ini, yang sudah saya pakai, karena ini bersifat gratis dan pesertanya bisa banyak sekiranya mau Vicon besar ya. Ini intinya gratis unlimited. Saya menggunakan ini ketika siswa untuk presentasi. Nah, ini kemudian siswa berkelompok. Nah, yang ini pun sama, data koleksi. Siswa ketika ada masalah, kadang mereka tidak komunikasi di forum, tetapi mungkin lebih nyaman di WA. Kemudian saya arahkan ke siswa, kalian ketika komunikasi, ketika ada apa-apa silahkan di di Google Class ataupun di kelas maya, supaya apa? Supaya terdokumentasi. Kalau di WA itu WA gurunya penuh, nanti sama saya di clear chat sehingga tidak ada dokumentasi. Nah, ini kemudian data processing, intinya realnya yang saya lakukan adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan awal tadi yang persiapan siswa sudah mendaftar di kelas maya. Kemudian seperti biasa guru memberi salam dan doa. Kemudian siswa itu presensi di aplikasi Zoho yang ada tanda tangannya. Kadang-kadang saya variasikan dengan Google Form ataupun apa sesuai kebutuhan. Tapi saya tidak mau siswa itu presensi di WA karena penuh nanti. Nah, kemudian stimulusnya tadi peserta didik diminta melihat video materi yang ada di YouTube saya. Nah, ini ketika kelas 11 saya perlakukan seperti ini. Nah, materinya sudah ada di sini. Jadi, nah berikutnya untuk pengumpulan data, peserta didik mencari berbagai literatur dan referensi yang terdapat pada portal Rumah Belajar, baik berupa audio, video, maupun web. Nah, ini audio, video, dan web. Kemudian, langkah keempat, pemrosesan data. Peserta didik mengidentifikasi perbedaan material dan tekstur. Peserta didik diminta membuat objek yang diberi nama material. Kemudian, peserta didik diminta membuat objek tekstur. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, tahap kelima, verifikasi data. Peserta didik diminta mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Kalau sekarang, siswa diminta mengumpulkan tugas melalui kelas maya yang ada di rumah belajar, karena kelasnya sudah saya buatkan. Nah, ini contoh ketika saya belum menggunakan kelas maya yang ada di sumber belajar. Jadi, mereka mengerjakan, kemudian tugasnya ada di sini. Nah, berikutnya, peserta didik mempresentasikan melalui Vicon. Viconnya adalah saya gunakan free conference call. Jadi mereka langsung melihat di sini siswa yang sudah berhasil presentasi melalui Vicon. Langkah keenam, verifikasi hasil. Guru memeriksa tugas siswa melalui Google Classroom. Ini
saya lakukan ketika saya belum membuat kelas maya yang ada di sumber belajar. Jadi ini dipresentasikan, diperiksa. Guru memeriksa satu per satu. Nah, kalau sekarang tinggal diganti, guru memeriksa tugas yang ada di kelas mayanya sumber belajar. Yang ketujuh, peserta didik menyimpulkan hasil diskusi melalui free conference call. Kemudian, guru memberikan penguatan terkait materi, material, dan tekstur. Berikutnya, penutup. Guru meminta peserta didik untuk mengunjungi portal Rumah Belajar dengan URL-nya belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian, guru meminta peserta didik menginstal media pembelajaran interaktif berbasis SAC yang akan digunakan pada pertemuan berikutnya. Terakhir, guru memberi salam. Nah, itu langkah-langkahnya sama ini. Demikian Pak Umar yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan di era pandemi ini. Jadi variasi berbagai media yang saya gunakan sesuai dengan kebutuhan dan yang familiar di siswa kayak gitu. Cuman untuk yang perlu saya sampaikan, kebetulan saya di ekonomi di TI tidak masalah. Kemarin ketika saya sosialisasi di SMK 2 Purwokerto, yang mana di sana itu ada program 4 tahun untuk jurusan konstruksi bangunan, sehingga teman-teman di sana belum bisa memasukkan kelas. Kenapa? Karena mereka kelasnya sampai 13. Sementara di pilihan yang ada di sistem baru sampai kelas 12. Jadi guru-guru yang seperti SMK 2 Depok Sleman yang memang pertambangan, perminyakan, mereka yang memang dari pemerintah program 4 tahun itu belum bisa menggunakan kelas maya. Jadi gurunya belum bisa membuat kelasnya. Otomatis siswanya pun belum bisa masuk ke kelas. Seperti itu Pak Umar. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Titi atas penjelasan yang sangat luar biasa. Baiklah sahabat Rumah Belajar dimanapun Anda berada, kita kedatangan tamu lagi nih Pak Heri. Tamu dari Cilacap. Iya, Ibu Dwi Retnowati. Selamat datang Ibu Retnowati, Sampang Cilacap menyimak. Kemudian ada pertanyaan ini Bapak Ibu guru hebat, Ibu SRB, tolong dijawab. Siapa yang bisa menjawab? Monggo ya. Saya tampilkan dulu pertanyaannya. Iya. Dari siapa ini? Pak Setioko. Pertanyaannya adalah, dari beberapa aplikasi digital yang ada yang paling murah dan efektif yang untuk pembelajaran yang mana ya? Karena siswa saya banyak yang HP-nya tidak support. Nah, mana ini yang mau menjawab? Ibu Anita, Ibu Teti, atau Pak Heri nih? Monggo. Saya boleh Pak. Oh, Saya siap, boleh. siap, Nanti Ibu. ditambahkan oleh Bu Anita sama Pak Heri ya. Oke, monggo Ibu. Untuk penggunaan, menurut info yang saya terima bahwasanya penggunaan kelas maya adalah level tertinggi di rumah belajar. Karena siswa saya pun banyak kesulitan ketika mengakses kelas maya. Ketika memilih kelas, memilih sekolah penyelenggara itu sangat sulit. Sangat sulit ketika klik, misalnya sudah nulis Purwokerto, tahu-tahu not found. Tadi pagi pun masih ada siswa sampai menyampaikan ke saya, Bu, saya sulit menggunakan kelas maya. Nah, mungkin di tempat Bapak yang bertanya tadi tidak menggunakan kelas mayanya rumah belajar karena mungkin ada kendala dan lain sebagainya. Mungkin yang paling murah yang tanpa login dan lain sebagainya adalah sumber belajar, karena sumber belajar itu hanya apa tadi, sumber belajar kan bisa web, audio, dan video, maupun buku sekolah elektronik mungkin itu.
Seperti itu dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Anita ataupun Pak Heri. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Titi atas penjelasannya. Jadi Pak Setioko mungkin bisa mencoba sumber belajar yang ditulnya portal rumah belajar Pak ya. Itu nanti insya Allah support karena sumber belajarnya bisa diakses dengan HP ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Anita atau Pak Heri, silakan. Ya, monggo Pak Heri dulu mungkin. Oke. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan tadi, kalau tadi dijawab oleh Bu Titik dengan kelas mayang ya. Jadi di sekolah, banyak sekolah itu sudah memiliki portal e-learning sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi kemudian kita ada di satu sisi itu ada rumah belajar dengan kelas mayanya. Menurut saya Bapak Ibu, ini kita bisa sinergikan ya, artinya bisa jadi sekolah tertentu itu sudah dengan sangat nyaman dengan e-learning mereka. Kemudian untuk beralih ke kelas maya misalnya, itu kayak sudah berada di zona nyaman gitu. Tapi maksud saya gini Bapak Ibu, artinya kita tidak membenturkan antara ada apa ini? Ya, toh misalnya, oh ya, jadi toh misalnya kita tidak memanfaatkan kelas maya sekalipun, kita tetap bisa memanfaatkan portal rumah belajar itu dengan baik, di mana fitur rumah belajar itu kan tidak hanya kelas maya saja. Jadi kita bisa memanfaatkan misalnya sumber belajarnya diintegrasikan dengan e-learning sekolah atau lab maya dengan e-learning sekolah. Jadi tidak selalu atau tidak, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita bisa kolaborasikan yang mana yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan pembelajaran untuk siswa, ya udah itu yang kita gunakan. Kalau ditanya yang lebih murah, jadi inti pembelajaran itu kan sebenarnya endingnya bagaimana hasil pembelajaran itu dapat diterima siswa atau siswa bisa paham, nilainya bagus dan seterusnya. Nah, kita bisa manfaatkan yang ada dan sudah kita miliki. Kalau kita misalnya sudah memiliki WhatsApp misalnya, ya sudah kita bisa maksimalkan. Kita misalnya seperti yang Bu Titik sampaikan tadi, kalau bisa mengakses misalnya sumber belajar, kelas maya, itu juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Toh misalnya menggunakan sumber belajar atau kelas maya, itu bahkan tidak login pun kan kita bisa pakai, bisa download. Mungkin seperti itu Bu Anita bisa menambahkan. Terima kasih Pak Umar. Iya, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya. Jadi Pak Setioko bisa menimang-nimang kembali mana yang sekiranya cocok bagi siswa-siswanya. Silakan Bapak, ada portal rumah belajar, ada e-learning Bapak, dan ada aplikasi-aplikasi yang lain. Yang penting murid Bapak dan Bapaknya sendiri enjoy dengan akun yang digunakan Bapak. Mungkin Ibu Anita bisa ditambahkan sedikit, monggo Ibu. Ya, mungkin sedikit saja ya berkaitan dengan aplikasi digital yang mungkin maksudnya tidak memberatkan siswa begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin saya juga sedikit mengalami hal tersebut karena kemarin waktu sudah mau PJJ sudah berjalan, kita juga panik, bingung harus apain gitu, harus bagaimana. Jadi akhirnya rapat karena kami ada 4 jenjang satu atap dari TK sampai dengan SMA. Akhirnya kami rapat, kita menggunakan media apa gitu. Jadi dulu karena kita harus fast ya, harus cepat. Jadi akhirnya kami sepakat untuk menggunakan video conference yang sama, misalnya menggunakan Zoom karena sudah familiar dan kami juga sedikit wajibkan guru untuk menggunakan Zoom tersebut karena kalau nanti guru tuh berbeda-beda, nanti siswanya kasihan karena mungkin kalau yang handphonenya speknya bagus, tinggi,
tidak masalah ya mau install berapapun aplikasi ya, banyak itu nggak masalah. Tapi kalau siswa siswa itu kan berbeda-beda latar belakangnya. Kalau siswa berbeda-beda, ya kita harus kondisikan. Jadi akhirnya sekolah kami sepakat untuk menggunakan satu aplikasi video conference. Kemudian untuk pengganti kelas waktu itu karena sekolah kami juga belum terdaftar di kelas maya, kami gunakan classroom yang lain akhirnya untuk mengumpulkan segala macam tugas siswa. Dan pilihan terakhir kalau sampai ada masalah di 2 aplikasi itu kembali lagi ke WhatsApp mungkin, begitu, Pak. Jadi memang saya yakin kendala pasti ada, tapi pihak sekolah dan siswa, orang tua pasti juga akan bisa memahamilah keadaan seperti itu, begitu. Iya, terima kasih Ibu Anita, Ibu Titi, dan Pak Heri. Kayaknya semakin malam pengunjung kita bertambah terus ini Pak Heri. Kita mau mengakhiri bagaimana ini? Iya, kita sapa dulu dari Padang ini Pak Heri. Alhamdulillah dari Padang. Assalamualaikum. Darwis dari Padang menyimak. Waalaikumsalam. Ibu jauh-jauh dari Padang ini Pak menyaksikan kegiatan kita. Kemudian ada dari Cimahi juga ini, Ibu Dwi. Ya, Ibu Dwi Retnowati Sampang Cilacap juga menyimak. Aduh, terima kasih sahabat-sahabat Rumah Belajar. Ternyata responnya bagus sekali ini Bu Anita, Ibu Titi, Pak Heri. Tetapi waktu di Merauke sudah menunjukkan pukul 21.20 Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah kita sambung lagi ya Bapak Ibu guru hebat, karena di Merauke sudah mulai larut malam. Jadi usul Pak Heri, Ibu Titi, Ibu Anita, nanti materinya tolong di-upload di drive masing-masing ya. Nanti kirim di inbox ke saya, biar nanti saya tautkan link materi Bapak Ibu guru hebat SRB kita di bawah deskripsi YouTube ini. Biar teman-teman yang terlambat bisa mengambil materi Ibu dan Bapak SRB dari Jawa Tengah yang sangat luar biasa. Iya, ada ucapan terima kasih nih Pak Heri, Ibu Titi, Ibu Anita dari Pak Setioko. Matur nuwun Ibu Titi, Pak Heri, Ibu Anita. Akhirnya saya mentok kembali WA. Nggih, mboten apa. Semangat nggih. Pas coy Apa? Sudah mentok. akhirnya Mentok atau mentok ya? Mentok atau Pak, mentok? dikit. Oh. Nggih, mentok. nggak pakai Yang helm, Jawa nggak pakai saja helm. pol akhirnya ten WA. Ya, tidak apa-apa Pak Setio, bisa dengan WA, nanti tinggal di download sumber belajarnya, nanti tinggal dinikmati di WA juga bisa, linknya tinggal di share di WA bisa Pak Setio. Yang penting guru tetap kreatif, Bapak Ibu, yang penting anak-anak enjoy dengan PBM kita, apapun media kita, insya Allah anak-anak senang. Baiklah Bapak Ibu, sahabat guru Nusantara, mengingat waktu sudah 9:30 malam ini, saya mau undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih Pak Heri, Ibu Titi, Ibu Anita, dan semua teman-teman sahabat Rumah Belajar dari Merauke sampai Aceh yang telah menyaksikan Vikon ini. Kami berempat memohon maaf, bukannya tidak mau berlama-lama dengan Bapak Ibu, karena waktu kita malam beda sedikit, waktu 2 jam di Merauke. Jadi insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi dengan tema yang berbeda. Kami berempat undur diri Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan dan tetap beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami undur diri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Pak Umar. Bu Anita, Bu Titi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, tetap semangat Bapak Ibu SRB, Ya. waktu tinggal 21 hari. Aduh, terima Oke, saya tutup Bapak Ibu ya. Saya tutup Oke. dengan bumper Rumah Belajar kita yang luar biasa.